kita harus pakai kekuatan kuasa Allah untuk melawan tipu muslihat iblis. Saudaraku, apapun yang terjadi di sekitar kita, kita tidak akan pernah mengalihkan fokus kita, perhatian kita. Mata kita hanya tertuju kepada Tuhan kami, Yesus Kristus. Di tengah kehidupan dunia yang penuh dengan badai, gelombang, dan apapun yang terjadi di sekitar kami, biarlah firman Tuhan ini menjadi pijakan, menjadi tempat kami berjalan, sehingga kami tidak tergoncangkan. Tidak ada satu dari kami yang akan mengalami tipu muslihat iblis. Kami tahu jati diri kami adalah sebagai orang yang berkemenangan. Saudara, setiap hari kita ada di dalam peperangan rohani. Dan peperangan rohani itu ada di dalam area pikiran kita. Karena itu pentingnya pikiran kita ini. Kalau pikiran kita ini dimulai dipengaruhi oleh situasi, dengan lingkungan yang saudara hadapi, dan mulailah muncul hal-hal yang negatif, yang merusak mood kita, merusak suasana hati kita, emosi kita, maka sebenarnya peperangan itu sedang terjadi. Oleh karena itu kita harus mengambil sebuah sikap atau keputusan untuk kita mendisiplin keputusan kita untuk selalu tertuju akan hal-hal yang rohani yang dari Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam Efesus 6. Dikatakan kalau saudara baca Efesus 6 ayat 10 sampai 18, saudara baca aja di rumah, tapi saya katakan Efesus 6 ayat 10 yang berkata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Adalah kehendak Tuhan kalau kita ini senantiasa ada dalam kekuatan dan kuasanya Tuhan. Dalam kita menjalani perjalanan hidup kita sampai pada kita mencapai garis akhir, itu enggak ada yang namanya naik turun, pasang surut. Tuhan mau saudara akan terus naik ke atas. Tidak menjadi ekor tetapi menjadi kepala, ya. Saudara ada di puncak kekuatan di dalam Tuhan. Saudara akan diangkat di atas segala bangsa. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya kekuatan kuasa Tuhan itu ada di dalam diri kita? Kita masuk dalam Efesus 6 ayat 11. Yaitu kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu bertahan melawan tipu muslihat iblis. Mengapa kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah? Ya, jawabannya di dalam Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Yaitu maksudnya tipu muslihat iblis sebenarnya pemerintah semua tadi yang disebutkan itu sebenarnya sudah ditaklukkan lewat kebangkitan Kristus. Tapi kalau walaupun itu sudah dikalahkan, tapi namanya tipu muslihat iblis itu masih terus bekerja dan ditegaskan di dalam ayat 16, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Adanya tipu muslihat iblis yang secara efektif bisa menundukkan dan menaklukkan orang percaya, maka Paulus menegaskan, ambillah seluruh perlengkapan senjata supaya kamu bisa mengadakan perlawanan pada hari yang jahat. Alkitab memberi penegasan, Tuhan tidak mau kita cuma bertahan hanya supaya bisa survive, ya. Tapi kita harus dapat menguasai. Kita harus bisa menaklukkan segala tipu muslihat jahat itu. Karena itu Alkitab mengatakan, pakailah seluruh senjata Allah. Sehingga pada hari yang jahat ini supaya kita bisa mengadakan perlawanan. Tidak cuma bertahan, tapi mengadakan perlawanan. Menaklukkan area-area yang selama ini masih dipakai tempat berpijak iblis untuk menaklukkan ya di dalam hidup kita, kekacauan di dalam sikap hati kita, di area keuangan kita, area keluarga kita ya, yang
harusnya kita bisa menang, tapi karena iblis berpijak di tempat itu, sehingga menyerang dengan tipu dayanya di dalam hidup kita. Saudara, tipu daya iblis ini sering dipakai menyerang kita, menaklukkan kita, menghancurkan hidup kita, memberangus kita, sehingga kita nggak bisa bergerak lagi. Dan kita akhirnya mundur, ya, dan akan mundur, dan akan mengalami kemerosotan di dalam hidup kita. Tapi saya berdoa itu tidak pernah terjadi atas kita. Kita percaya kemenangan Kristus selalu nyata dalam hidup kita sehari-hari, dan kita akan mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Saudara, bagaimana supaya kita bisa terhubung dengan realita Kristus? Tidak ada lain yaitu di dalam firman Tuhan. Pastikan firman Tuhan yang saudara dengar, ya, firman Tuhan yang datang dalam hidupmu, itu seharusnya betul-betul kita jalani dalam hidup kita, sehingga kita berdiri tegak setelah kita menyelesaikan segala sesuatu. Kalau hidup kita mengalami up and down, ya, kita mengalami sesuatu yang jatuh bangun. Kalau kita dalam keadaan selalu penuh tekanan, gejolak negatif, ya, emosi negatif dalam diri kita, saudara, itu enggak normal, saudara. Enggak normal, saudara. Itu tipu muslihat iblis. Kita harus bangkit dan lawan. Ya, kita harus pukul mundur kekuatan tipu muslihat iblis, ya. Kita pukul mundur semua emosi negatif, rasa gagal, ya. Ayo kembalikan kemenangan, posisi kemenangan yang sudah Tuhan siapkan sebagai porsi di dalam kehidupan kita. Ketika Paulus berkata, kenakan senjata Allah, sebenarnya itu berbicara sikap hati kita, kecenderungan hati kita yang harus kita miliki, yang harus kita bangun. Di dalam ayat 14, Paulus menuliskan, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan. Berarti terus bangun posisimu, sehingga saudara seperti prajurit yang tegak, bersikap siap sedia, dan memakai ikat pinggang kebenaran, waspada dalam segala kondisi keadaan. Saudara, berikat pinggang kebenaran itu berbicara kecenderungan hati kita yang selalu mengejar akan firman-Nya. Yang kita mulai belajar firman, ya. Kita kadang-kadang sudah kehilangan untuk belajar firman. Kadang kita sudah kehilangan haus dan lapar akan firman. Akan tetapi, saudara, kalau kita tidak pakai sabuk atau ikat pinggang kebenaran, maka membuat kita ini menjadi lemah, yang membuat kita seringkali termakan oleh tipu muslihat iblis, karena kita tidak berjaga-jaga. Karena itu kita harus memiliki sikap hati yang haus dan lapar akan kebenaran. Kita harus punya gairah, ada hasrat untuk mencari Tuhan, ya, sehingga kebenaran itu akan membuat kita mengalami kemerdekaan dalam hidup kita. Kenapa hidup kita ini kadang-kadang merasa berat? Kenapa di pikiran kita ini kadang-kadang sumpek, ya, penuh tekanan? Karena roh kita tidak dalam keadaan freedom, ya, tidak dalam keadaan merdeka. Manusia rohmu seakan terbelenggu. Dan siapa yang membelenggu? Ya, tipu muslihat iblis. Waktu kita belajar firman, maka Roh Kudus itu akan menuntun kita untuk kita belajar dan kebenaran. Sehingga kalau ada aspek tipu muslihat iblis datang, kita sensitif, kita tahu ini pasti dari iblis, maka kita bisa lawan. Saudara, ingat, kita harus pakai ikat pinggang kebenaran, ya. Bagaimana caranya? Jaga hati kita. Baju sirah keadilan berbicara sikap hati kita yang mau menenggelamkan segala pikiran kita, emosi kita, sungguh-sungguh di dalam Kristus, ya. Sebagai ciptaan baru, jaga emosi kita. Iblis itu terus mengingatkan masa lalu, sehingga hidup kita menjadi tertatih-tatih, hidup kita menjadi takut. Engkau manusia baru, ciptaan baru, jangan lihat masa lalu, tapi lihatlah masa depan. Jangan membawa pola dunia dalam hidupmu yang lama di dalam pikiranmu sekarang. Sekarang, pakailah sekarang senjata firman Tuhan. Maka engkau nggak akan
turun tapi engkau akan naik. Naik terbang seperti sayap Raja Wali. Orang dunia bilang, loh wajar, sebagai manusia kan kita bisa lemah. Tapi sebagai ciptaan baru di dalam Kristus, itu enggak wajar, saudara. Orang dunia bilang, wajar kita sebagai manusia itu kan lemah, kita bisa lemah, kita bisa jatuh, kita bisa bangun. Ya, saudara, itu enggak wajar, saudara. Sebagai orang yang sudah diciptakan baru, lahir baru, saudara, mengenakan Kristus di dalam hidup kita, itu tidak wajar. Saudara, sama dengan kalau saudara punya HP dicolokkan ya, tidak mungkin akan lowbat. Kalau dicolokkan masih lowbat, itu ada yang nggak beres dengan HP-mu. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau hubungan kita ini selalu dicolokkan, hidup ada hubungan intim dengan Tuhan, maka kita akan merasakan ada kekuatan surga yang men-charge hidup kita. Maka kita nggak akan jatuh bangun, nggak akan turun naik, nggak mungkin kehidupan down. Harus dimotivasi, harus didoakan, harus dibesukin, ya, harus ditumpangin tangan, ya. Kalau enggak maka enggak beres, saudara. Itu ada sesuatu yang salah di dalam hidupmu. Engkau harus menjangkau kemenangan yang sudah Bapak berikan pada kita. Ketika kita terus berdoa, kita tertunduk diam, ya, kita meratapi segala kehidupan yang kita jalani, maka kita harus mata kita tertuju pada Tuhan. Buka hatimu, belajar, percaya, maka kita akan dipulihkan. Dia akan mengenapi firman-Nya. Saudara, sikap yang harus kita lakukan itu, harus disiplin di dalam diri kita. Terus menerima firman dari Tuhan. Ya, engkau sedang menggunakan kasih kerelaan memberitakan Injil. Saudara, kalau kita memakai firman Tuhan, maka kita selalu menjaga hidup kita. Di dalam perjalanan hidup kita, ada kerasnya batu-batu yang harus kita jalani. Ada tajam-tajamnya duri kehidupan yang harus kita jalani. Itu tidak akan menyakiti dirimu. Sebaliknya, engkau bisa berjalan dengan enteng. Walaupun kau menginjak duri kehidupan, menginjak batu kehidupan, engkau bisa jalan dengan enteng, tanpa sakit, karena firman Tuhan sungguh-sungguh ada dalam hidup kita. Bahkan kita bisa memberkati orang lain dan terus mengucap syukur. Saudara, kita mengenakan kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Itu ada kedisiplinan setiap hari untuk kita merindukan firman. Kalau kita terus baca firman, masa buku setebal ini, saudara, tidak bisa memberikan satu pikiran, ya, suara dari Tuhan yang masuk dalam pikiran kita. Saudara, kalau kita senantiasa menggunakan kasut, maka perjalanan rohanimu ini selalu aman. Ya, kita harus selalu disiplin di dalam segala hal untuk supaya apa? Perjalanan kita itu baik. Di dalam ayat 15 dikatakan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Saudara, oleh karena itu pakai firman Tuhan di dalam perjalanan hidup kita, maka selama perjalanan hidup kita, walaupun menginjak batu, menginjak duri, kita tidak akan merasa sesuatu yang tajam, tapi kita tetap mengucap syukur karena apa? Kita berjalan bersama Tuhan. Di dalam ayat 16 dikatakan, dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Saudara, artinya apa? Artinya dalam segala keadaan, artinya dalam keadaan situasi, di dalam setiap momen, ya. Waktu Paulus berkata, panah api dari si jahat, itu berbicara tentang serangan rohani dari si jahat. Ini bisa merupakan satu pengaruh, ya, di dalam hidup kita. Misalnya, pengaruh kita muncul pikiran-pikiran negatif, ya, kita menjadi down, kita menjadi termenung karena panah si jahat sedang ada di dalam hidup kita, mempengaruhi hidup kita. Yang kedua, serangan itu bisa merupakan pikiran, membuat engkau takut, ada pikiran-pikiran yang membuat kau khawatir,
stres, ya, goncangan-goncangan bisnis yang hebat saat ini, masa depan kita bagaimana, apa yang harus kita lakukan. Ini serangan iblis di dalam pikiran kita. Yang ketiga, bisa lewat perasaan, ya, perasaan negatif. Hidup kita rasanya diintimidasi, ada emosi, ada segala sesuatu, serangan-serangan iblis. Dan kalau itu dibiarkan, itu akan menyebabkan mental kita ini sakit, kita bisa depresi, ya, kita bisa gangguan emosi, ya. Walaupun kita ke gereja, walaupun kita melayani, tapi kena omongan sedikit sudah tidak berkenan di hati kita. Mood kita sudah nggak enak, mood kita sudah marah. Kena senggol sedikit, mood kita sudah nggak enak, berubah, ya, merasa kita tidak layak. Saudara, ini orang ada dalam serangan panas si jahat. Tujuannya untuk apa? Menghancurkan sendi-sendi imanmu. Membuat engkau ragu akan kasih setia Tuhan. Bukankah Tuhan itu Allah yang besar, Allah yang baik. Saudara, apa yang dimaksud perisai iman? Yaitu satu perisai iman itu bukan sesuatu perisai yang kecil, saudara. Kalau kita baca itu, artinya perisai iman itu seperti pintu yang besar sehingga orang bisa berlindung di belakangnya. Saudara, kalau kita berlindung di belakangnya, ada pasukan panah yang berapi itu menuju ke kita, maka yang kena itu pintunya, saudara. Kita tidak akan merasa sakit. Saudara, itu jati diri kita, pakai perisai iman. Saudara, kalau saudara tidak memakai perisai iman, saudara akan melihat kenyataan, saudara akan melihat fakta, itu semua membuat kita tawar hati. Tapi saudara, kita lihat, kalau kita berlindung di dalam balik keberadaan Tuhan yang tidak pernah berubah, dan bangun itu menjadi kenyataan dalam dirimu, engkau bisa tetap melawan semua tipu muslihat iblis. Engkau tidak akan terjebak, engkau tidak akan melihat fakta. Engkau adalah anak yang dibedakan. Saudara, kita memanggil Tuhan mengatakan bahwa dirinya itu sebagai Bapa kita. Saudara, ini satu kenyataan yang tidak bisa kita sangkal. Dia Bapa yang baik, saudara. Dia akan memenuhi segala apa yang kita perlukan. Saudara, ada yang berkata, saya sudah lama doa, kok belum dijawab? Sudah 1 bulan doa, bahkan ada yang 1 tahun doa. Kenapa Tuhan tidak jawab? Saudara, dia mulai meragukan. Saudara, ini panah api iblis yang sedang bekerja atas diri orang itu. Saudara, karena tidak pakai perisai iman, Tuhan tidak pernah berjanji berapa lama doa kita dijawab. Tuhan tidak pernah janji. Tidak ada ayatnya, saya akan berjanji menjawab berapa lama. Tuhan tidak pernah berjanji berapa lama doa kita dijawab. Tapi Tuhan berjanji, kalau kita tekun berdoa dan hatimu benar dalam doamu, maka Bapa tidak pernah terlambat menjawab doa saudara. Saudara, tapi Alkitab menegaskan Bapa di surga tidak pernah terlambat menjawab doa kita. Kenyataannya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat menjawab setiap doa kita. Saudara, perisai iman dalam hidupmu itulah wujud perlindunganmu di dalam Tuhan, ya, yang tidak pernah berubah. Itu yang dimaksud Daud di dalam Mazmur 92. Bahwa hidupmu sebagai orang benar akan menjadi sebuah message, akan menjadi sebuah kesaksian bahwa Tuhan itu benar, gunung batuku yang tidak ada kecurangan padanya. Meskipun kita sudah tua, tapi kita ditanam di pelataran bait Allah menjadi gemuk dan segar, tujuannya memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Saudara, kita lihat bagaimana juga Abraham waktu mempersembahkan korban Ishak. Saudara, itu Abraham dengar suara Tuhan, dia taat melakukan. Tuhan sediakan domba. Saudara, Allah menyediakan Jehovah Jireh. Waktu hal yang sama yang dialami oleh Ishak, waktu Ishak ada di tanah orang Filistin dan mengalami bencana kelaparan, Ishak seperti bapaknya mau cepat-cepat ke Mesir, tapi Tuhan bilang, no, Ishak tetap tinggal di sini. Aku akan memberkati kamu. Ishak dengar suara Tuhan, taat, dia diubahkan Tuhan, dia menjadi sangat kaya dan sangat kaya dan teramat kaya. Saudara, hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kita sangat kaya.
jeripaya tidak ada sia-sia. Saudara, kalau kita mengalami kegoncangan finansial, ayo evaluasi hidupmu. Apakah perjalananmu ini ada dalam ketaatan? Apakah kita sudah dengar-dengaran akan suara Tuhan? Kalau kita taat dengan suara Tuhan, apa yang dilakukan Tuhan pada Abraham dan Ishak, Tuhan bisa lakukan juga kepada kita. Saudara, aspek kehidupan kita yang penting adalah firman Tuhan. Saudara, karena langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tetap tinggal, membangun hidupmu, menguatkan hidupmu, dan membangkitkan hidupmu. Saudara, ayo kita pakai itu kasut sebagai perjalanan hidupmu. Dan ayat 17 dikatakan, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ayat 17 dan 18 itu ikut memegang kunci yang penting dalam hidup kita. Artinya setiap kali saudara membiarkan roh doa terus bekerja dalam hidupmu, maka engkau akan memiliki ketopong keselamatan dan pedang roh. Saudara, seperti helm ya yang dipakai untuk melindungi kita. Saudara, kalau kita pakai ketopong keselamatan, ketika musuh menghajar kita dengan gada besi, kepalamu tidak akan ambiar karena ada ketopongnya. Ketika musuh mengajar hidupmu, maka engkau nggak begitu mudah ambiar untuk putus asa, putus pengharapan, ya, tidak mudah menyerah, nggak mudah tawar hati karena ada ketopong keselamatan yang berarti perlindungan di dalam pikiran kita. Saudara, ayo pakai ketopong keselamatan. Petrus membuat satu statement. Kalau engkau khawatir, ya, lempar itu kekhawatiranmu kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Dia yang memelihara hidupmu. Saudara, kalau kita kasihkan pada Tuhan, kita serahkan pada Tuhan segala kekhawatiran kita, otomatis pikiran kita nggak akan khawatir. Pikiran kita menjadi tenang. Lewat segala doa, permohonan, engkau akan menerima ketopong keselamatan. Saudara, ayo kita menyerahkan segala kekhawatiran kita, kondisi pikiran kita kepada Tuhan. Hidup kita dalam doa dan roh. Kita percaya, orang berkata, ya kalau kita suruh doa terus nggak cocok itu untuk zaman sekarang. Ada orang yang berkata demikian. Saudara, kalau orang itu mengatakan, nggak cocok kita harus doa terus kepada Tuhan untuk zaman sekarang, berarti orang itu pikirannya sudah berhasil dicetak oleh pikiran dunia. Tapi kita sebagai anak Allah, biarlah pikiran kita dicetak dengan pikiran Kristus. Maka kita akan mengalami kekuatan di dalam Tuhan dengan melawan segala tipu muslihat iblis. Sehingga kita mengalami, walaupun ada badai gelombang yang menyerang hidup kita, tapi kita tetap kita tetap berdiri teguh karena kita tahu kita punya senjata Allah yang Tuhan berikan, kekuatan dari Tuhan. Oleh karena itu, ayo kita jangan remehkan. Pakai Efesus 6 ayat 10 sampai 18 ini menjadi perisai hidup kita sehingga kita akan mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Amin.